Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu nilai-nilai ayatnya dalam Ramayana. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan pembelajaran, pertama-tama Bapak mengucapkan Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Virgin pimpin doa sebelum kita belajar, ya, mic-nya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran. Lancarkanlah pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan mudah-mudahan juga pembelajaran kami hari ini bisa bermanfaat untuk hidup kami ke depannya ya Tuhan. Sahih. Ya, terima kasih. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mengecek presensi kehadiran siswa, ya. Anda ini Chelsea Epika, Edelpin, Elsa Mayora, Intan Pela Septia, Krisma, Marpel, Randi, Tessa Arnasia, Tirta Aditya, Virgin, ya. Terima kasih semuanya telah hadir semua. Nah, untuk pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang nilai-nilai ayatnya dalam Ramayana. Terlebih dahulu, ya, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik, ya. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan pengertian ayatnya. Terus yang kedua, sebutkan unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam ayatnya. Silakan kalian jawab, ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian ayatnya. Ya, silakan. Pengertian ayatnya adalah korban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan dan alam semesta. Ya, terima kasih, ya. Nah, Virgin sudah menjawab. Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu bab yang pertama, nilai-nilai ayatnya dalam Ramayana, seperti yang ada pada tampilan di depan, ya. Terus selanjutnya ada pengertian ayatnya. Nah, secara etimologi kata ayatnya berasal dari kata ayat yang artinya memuja atau memberi pengorbanan atau menjadi suci, ya. Nah, terus di dalam kitab Rigveda 8, ya, halaman 40 ayat 4, ayatnya artinya pengorbanan atau persembahan. Jadi ayatnya itu adalah pengorbanan atau persembahan. Nah, jadi ayatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Buddha Sang Hyang Widiwasa. Nah, terus selanjutnya ada unsur-unsur yang terkandung di dalam ayatnya, ya. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam ayatnya itu secara garis besar itu terdapat ada 4 unsur, ya. Yang pertama adalah unsur karya. Karya itu artinya perbuatan atau tingkah laku kita atau perbuatan kita sehari-hari. Terus yang kedua ada sreya. Sreya itu artinya adalah rasa ketulus ikhlasan kita untuk melakukan ayatnya. Karena ayatnya itu harus didasari dengan rasa
atau perasaan yang tulus dan ikhlas kita melakukan persembahan atau korban suci baik kepada sesama manusia, kepada para leluhur dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu harus dilandasi perasaan yang tulus dan ikhlas ya. Nah, terus yang ketiga ada budi. Nah, budi itu berasal dari unsur pikiran ya. Menimbulkan budi artinya maka dari budi itulah adanya kesadaran. Kesadaran jiwa kita, kesadaran pikiran kita untuk senantiasa melakukan yatnya. Karena di dalam agama Hindu itu kita wajib melakukan yatnya atau persembahan. Selanjutnya ada latar belakang manusia melaksanakan yatnya ya, karena adanya rena atau hutang. Nah, hutang tersebut dikenal dengan nama trirena yang berarti 3 hutang yang harus dibayar oleh manusia kepada yang pertama adalah Dewa Rena, yaitu hutang kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai umat manusia. Nah, terus yang kedua ada Pitra Rena. Pitra Rena itu adalah hutang kita kepada para leluhur. Nah, para leluhur ini ada pendahulu kita atau nenek moyang kita, karena dari merekalah kita ini menjadi ada ya. Nah, itu wajib kita membayar hutang kita dalam bentuk persembahan ya, artinya kita memberikan persembahan kita tetapi harus dilandasi dengan perasaan yang tulus dan ikhlas. Nah, selanjutnya mengapa yatnya harus dilakukan? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, kenapa ya, boleh kalian bayangkan kenapa kita harus melaksanakan yatnya? Apa menurut kalian alasannya? Kenapa manusia itu harus melaksanakan yatnya? Ya, selain karena adanya hutang itu tadi ya, bahwa yatnya itu merupakan penyangga bumi. Artinya ketika kita melakukan yatnya sesa, berbagai macam yatnya itu, nah sehingga bumi itu sepertinya dijelaskan dalam Atharwa Weda ayat bab 12 ayat 1.1 yang berbunyi Satyam Badratam Ugram Diksa Tapo Brahma Yatnya Pertiwi Darayanti. Nah, terjemahannya yang artinya adalah sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa dan Brahmana dan Yatnya itu yang menyangga dunia ya. Nah, dengan adanya Tapa, dengan ada Yatnya, dengan adanya Diksa, Reta di mana Reta itu adalah hukum alam ya. Nah, kemudian Tapa itu artinya pengekangan diri, melakukan semedi yoga misalnya, melakukan, makanya pada saat perayaan Nyepi itu kita melaksanakan Tapa Brata penyepian. Ada yang namanya Catur Brata penyepian, di mana di situ ada amati geni, amati kriya, amati lelungan dan amati lelaungan. Nah, kelima ini ya, kelima Tapa Brata ini yang dilakukan oleh umat Hindu pada saat menjelang perayaan Nyepi ya. Nyepi itu berasal dari urat kata sepi. Sepi itu artinya tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan ya. Tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, pada saat kita melakukan catur berata penyepian itu ya, kita kaitkan dengan konteks yatnya ini, maka yang kita lakukan adalah melakukan semedi, merenungkan diri, menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, selama setahun apa yang sudah kita lakukan? Kita merenungi, sudah benarkah perbuatan kita, sudah benarkah amal kita? Nah, ini yang akan kita renungkan. Nah, jadi ini menjadi bahan refleksi kita selama kita melaksanakan kehidupan dalam rentang waktu beberapa tahun ya. Nah, di sini juga ada istilah-istilah yatnya. Yang pertama, yajus artinya aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, aturan yang harus ditaati itu dalam agama itu ada beberapa aturan. Tidak boleh melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang. Contohnya tidak bisa minum minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina dan sebagainya.
Nah, inilah yang merupakan aturan-aturan yang harus ditaati, ya. Nah, aturan itu kemudian dituangkan dalam wadah agama, dibentuk dalam peraturan-peraturan agama. Apa perbuatan yang dilarang dan apa perbuatan yang dianjurkan. Nah, terus yang kedua ada yajamana, artinya orang yang melakukan atau melaksanakan yatnya. Nah, seandainya ini misalnya pirjin melakukan yatnya, melakukan upacara selamatan misalnya, artinya pirjin ini adalah orang yang disebut dengan yajamana. Orang yang melakukan yatnya itu adalah orang yang disebut dengan yajamana, artinya dia melakukan korban suci, ya. Korban suci itu dalam bentuk wujudnya adalah misalnya upacara syukuran atas keselamatan. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, misalnya karena kita diberikan rezeki, karena kita diberikan keselamatan, karena kita misalnya disembuhkan dari penyakit, karena kita mendapatkan sebuah anugerah atau penghargaan misalnya dalam sebuah jabatan atau sebuah karir. Nah, dengan apa pencapaian yang kita miliki itu wajib kita melaksanakan syukuran yatnya, artinya bukan hanya kepada Tuhan kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita, tetapi kepada seluruh umat manusia, tidak memandang itu agama A, agama B, yang penting kita mengundang, ya. Syukur kalau dia datang. Nah, kita wajib melaksanakan yatnya itu kepada sesama manusia. Baik, selanjutnya ada di sini bagian-bagian yatnya. Nah, secara umum berdasarkan atas sumber-sumber kitab suci serta pustaka suci dan sastra agama, yaitu ada 5 yatnya, ada 5 jenis yatnya, ya. Nah, dari kelima jenis yatnya inilah yang disebut dengan panca yatnya. Panca itu artinya 5 dan yatnya itu adalah persembahan atau korban suci yang dilakukan oleh manusia secara tulus dan ikhlas. Yang pertama adalah nomor 1, dewa yatnya adalah korban suci atau persembahan kepada Tuhan beserta manifestasinya. Nah, dengan cara apa kita melakukan korban suci atau persembahan kepada Tuhan? Dengan cara apa? Ya, contohnya kita melaksanakan sandia, melaksanakan upacara 3 kali sembahyang dalam 1 hari. Nah, terus yang kedua fitrayatnya adalah korban suci atau persembahan kepada para pitara atau leluhur. Nah, para pitara atau leluhur ini yang merupakan pendahulu kita, yang menjadi cikal bakal adanya diri kita sekarang ini, ya. Apa yang kita wajib memberikan, misalnya persembahan, misalnya upacara pada saat kita mengenang misalnya 5 tahun kematian atau 50 tahun kematian keluarga kita. Nah, ini yang wajib. Contoh seperti dalam rekan-rekan agama kita, saudara kita yang Kristen misalnya, mereka wajib 40 hari sembahyang, menyeratus dan sebagainya. Nah, ini adalah sama dalam konteks agama Hindu yang disebut dengan fitrayatnya. Ya, fitrayatnya ini adalah korban suci dalam bentuk ibadah persembahyangan yang kita wajibkan dengan leluhur kita. Nah, terus yang ketiga itu ada resiyatnya, adalah persembahan dengan menghormati pendeta dan membaca kitab suci. Ya, kita wajib menghormati maharesi, karena maharesi ini adalah orang tokoh agama atau pemuka agama yang memberikan pengalaman tentang agama, itu mengajarkan kita tentang agama, ya. Jadi kita wajib menghormati mereka, ya. Dengan cara apa? Simpel saja, dengan cara misalnya kita melaksanakan membaca kitab suci di saat kita merenungkan bagaimana kehidupan ini, kita melantunkan kidung-kidung umat, ya. Kidung-kidung umat itu banyak macamnya, ada sloka, ada mantra, ada puja trisandia, ada kandayu dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan sastra agama, yang disebut dengan Dharma Gita kita. Nah, terus yang kelima ada butayatnya, adalah persembahan berupa caru, ya. Caru itu adalah segala sesajen yang ditaburkan, atau di dalam bahasa Bali itu ada yang disebut dengan tawur kesanga, ya. Nah, kalau dalam di daerah Kalimantan ini biasanya identik dengan upacara tolak bala, ya. Dalam bahasa Kapuas Kahayan itu ada yang namanya mamapas lewu. Artinya upacara ini adalah tujuannya untuk mensucikan kampung dan halaman kita supaya
tidak diganggu oleh roh-roh yang tidak baik, roh-roh yang negatif, ya, roh-roh yang diselubungi oleh butakala. Nah, sehingga roh-roh ini bisa kita usir supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, contoh seperti di sekolah ini dulu, ya. Nah, sebelum membangun sekolah ini harus dibuat dulu syarat-syaratnya ini supaya roh-roh yang ada di sekitar sini bisa tidak mengganggu kita. Karena makhluk halus itu sama saja seperti manusia, cuman mereka tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata kita sendiri. Nah, sehingga itu wajib kita lakukan upacara butayatnya. Nah, terus selanjutnya ada poin ketiga, itu ada bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah nitya yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contoh poin A adalah Trisandia. Nah, ini pada gambar Trisandia ini adalah gambar orang sedang bersembahyang di suatu pura, ya. Nah, kegiatan sembahyang ini yang dilakukan ini merupakan bentuk-bentuk dari pelaksanaan niatnya itu tadi. Artinya cara kita mensyukuri, menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara bersembahyang. Sembahyangnya itu berapa kali? Dalam agama Hindu itu diwajibkan ada yang disebut dengan Trisandia, 3 kali bersembahyang dalam satu hari. Misalnya kita tidak bisa bersembahyang dalam 3 kali dalam satu hari, minimal kita berdoa. Karena hakikatnya doa itu sama saja dengan kita bersembahyang atau beribadah. Nah, ini contohnya. Terus yang kedua ada yatnya sesa. Nah, tujuannya adalah sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih dari segala anugerah yang telah dilimpahkan. Nah, ini wujudnya adalah berbagai macam sesajen. Nah, sesajen ini yang kita persembahkan kepada roh leluhur, kepada Sang Pencipta. Bukan berarti Tuhan kita bisa makan sesajen, tidak. Tetapi ini merupakan media, ini merupakan alat, ini merupakan sarana. Contoh misalnya, ini mohon maaf ya. Misalnya si Angga. Nah, si Angga ini ada perasaan senangnya, ada perasaan sukanya mencintai si Virgin. Nah, lalu si Angga ini memberikan si Virgin ini bunga. Padahal si Virgin tidak makan bunga kan, tetapi untuk mengungkapkan perasaan suka, perasaan senangnya Angga, perasaan cintanya Angga kepada Virgin, maka mengungkapkan dengan sekuntum bunga mawar. Nah, begitu juga dalam agama Hindu. Terkadang orang yang tidak paham dalam agama Hindu, loh, kenapa Tuhan dalam agama Hindu itu ada sesajen, ada kembang, ada wija, ada muspa, ya? Apakah Tuhannya bisa makan dan minum? Tidak, ya, tidak. Nah, tetapi syaratnya inilah sebagai lambang. Contoh selain sesajen. Nah, pada setiap hari, kenapa kita harus hormat kepada bendera? Apakah bendera itu seberapa hebat bendera itu, dari Sabang sampai Merauke, dari presiden sampai rakyat jelata hormat kepada bendera. Padahal bendera itu adalah terdiri dari secari kain yang terdiri atas 2 warna, yaitu merah dan putih. Nah, tetapi kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus tunduk? Karena makna di balik simbol perjuangan supaya bendera merah putih itu bisa berkibar, itulah maknanya, mengorbankan jiwa dan raga beberapa pejuang kita yang telah menumpahkan harta benda darahnya sehingga bendera merah putih itu bisa berkibar, sehingga kita bisa merdeka. Nah, demikian juga kita dalam agama Hindu. Kenapa kita harus memberikan hal-hal yang demikian? Karena wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan sebenarnya. Bukan berarti Tuhan dan manifestasinya itu bisa makan dan minum, tidak, ya. Nah, ini supaya diperjelas dan dipertegas. Nah, terus berikutnya, mengapa kita harus melaksanakan yatnya sesa? Ya. Dalam sastra disebutkan para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk menikmati indera-indera pribadi sebenarnya hanya makan dosanya saja. Ini boleh kalian amati apa yang dilakukan dalam jenanayatnya, ya. Jenanayatnya itu adalah bentuk dari pengetahuan. Nah, ini adalah gambar orang sedang melakukan doa. Nah, doa ini biasanya dipimpin oleh maharsi atau pendeta. Dalam agama Hindu juga ada pendeta atau pandita, ya. Nah, para pendeta, para maharsi inilah yang memimpin
upacara keagamaan ini. Ini gambarnya adalah orang melakukan doa, ya, misalnya dalam upacara Trisandia. Terus selanjutnya yang kedua ada naimitika yatnya, adalah yatnya yang dilakukan pada waktu tertentu yang sudah terjadwal. Nah, misalnya berdasarkan perhitungan wara seperti hari Kajeng Kliwon dan hari Anggara Kasih. Terus yang kedua ada berdasarkan perhitungan wutku seperti hari raya Galungan, hari raya Pagerwesi, hari raya Saraswati, dan hari raya Kuningan. Terus yang terakhir adalah nomor 7 Nasmita, adalah yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan. Nah, Nasmita ini adalah yatnya yang dilakukan untuk ucapan syukur, artinya tidak untuk pamer, ya, tidak untuk memamerkan kemewahan dan kekayaannya, tidak, ya. Terus dari ketujuh itu merupakan akhir dari materi kita, ya. Nah, setelah sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas dari penyampaian dari materi yang sudah Bapak sampaikan? Kalau ada yang masih belum paham, belum jelas, boleh ditanyakan, ya. Gimana, Angga? Cukup jelas? Yang lainnya jelas, ya. Oke, ya, karena penyampaian materi, pemaparan materi Bapak sudah selesai, lalu dipersilahkan ini untuk membentuk kelompok. Nah, kalian berdiskusi, ya, tentang materi yang sudah ini, ya. Lalu setelah itu baru mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Ya, silakan. Ya, coba perhatikan tugas untuk kelompok 1 itu nanti akan mempresentasikan berdasarkan uraian sloka Bhagavad Gita, menguraikan 3 kualitas yatnya, kelompok 2. Nah, tujuannya kalian berdiskusi tentang tujuan utama dari yatnya. Nanti kalian akan mempresentasikannya. Nah, terus yang kelompok ketiga tugasnya adalah menyebutkan 7 syarat yatnya yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Hindu untuk mendapatkan yatnya yang satwika, ya. Nanti menyebutkan ada 7 syarat yatnya. Silakan, ya, silakan kalian berdiskusi. Jadi Bapak beri waktu 20 menit, ya, untuk berdiskusi. Nah, ya, kalau sudah diskusinya sudah, dipersilahkan, ya, dari masing-masing kelompok ini untuk maju ke depan, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Nama saya Tirta Aditya Nawangga. Nama saya Delvin. Nama saya Marpel. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan berdasarkan uraian sloka. Berdasarkan uraian sloka Bhagavad Gita menguraikan 3 kualitas yatnya, yaitu 1. Satkika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan Serada Laskarya, Sastra Agama, Daksima, Matra, Gina, Anasewa, dan Nasmita. 3. Tamasika yatnya adalah yatnya yang dilakukan tanpa aturan, dalam kurung bertentangan, di mana makanan tidak dihidangkan tanpa mantra dan sedekah, serta tanpa keyakinan dinamakan. Sekian dari kelompok saya 1. Ya, silakan. Terima kasih, ya. Ya, demikian, ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kelompok kedua, ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Pirgin. Saya Pela. Dan saya Krisma. Saya Chelsea. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tujuan utama ayatnya. Menyucikan diri dengan memurnikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya mendapat berkah dengan memperoleh perlindungan dan keberkahan dari Tuhan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan dengan memulihkan dan menjaga keseimbangan alam. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, pastinya. Selanjutnya silakan ke kelompok
ketiga. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Randi. Saya Tessa. Saya Elsa. Saya Andaini. Ya, berdiri kami di sini mempresentasikan 7 pelaksanaan yatnya. Dari 3 kualitas pelaksanaan yatnya tersebut, dijelaskan bahwa ada 7 syarat yang wajib dilaksanakan masyarakat Hindu untuk mendapatkan yatnya yang Atstawika, yaitu 1. Syaratda, artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keyakinan. 5. Mantra dan gita, yaitu yatnya yang dilaksanakan dengan melantunkan lagu-lagu suci untuk pemujaan. Dan yang ke-6, Amesewa adalah yatnya yang dilaksanakan dengan persembahan jamuan makanan kepada para tamu yang menghadiri upacara atau ati yatnya. Dan yang ke-7, Nasmita adalah yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. Sekian presentasi dari kelompok 3 selesai. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. LKPD-nya ini dalam bentuk asesmen formatif ya. Nah, nanti Bapak beri waktu 20 menit untuk menjawab soal 10 ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ya, kita akan melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri itu adalah apakah kalian sudah memahami tentang materi-materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Nah, di mana dalam nilai-nilai yatnya dalam Ramayana itu ada beberapa poin ya, ada unsur-unsur yang terkandung di dalam yatnya. Nah, unsur itu tadi ada 4 ya, ada karya, ada sreya, ada bakti, dan ada budi ya. Nah, itu ada 4. Terus pengertian yatnya itu adalah korban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan dan manifestasinya ya. Itu adalah refleksi diri. Nah, lalu nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama dari pelaksanaan yatnya ini, artinya ya, sebagai umat beragama kita wajib menjunjung tinggi toleransi ya. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati agama saudara-saudara kita yang lain. Supaya dengan adanya toleransi yang tinggi ini, maka akan terciptanya harmonisasi antara umat beragama. Ya, supaya antar umat beragama itu saling menghargai, saling menghormati ya, baik dari sikap, perkataan, bahkan perbuatannya. Nah, ini ketiga aspek ini yang perlu kita jaga ya. Ada kayika kita, manacika kita, dan wacika parisudanya. 3 aspek itu, yaitu 3 perbuatan yang harus disucikan. Perbuatan itu yang pertama adalah perkataan, terus yang kedua perbuatan, dan yang ketiga adalah pikiran ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran kita. Mari kita sama-sama mengucapkan pramasanti umat Hindu. Om Santi 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 Om Sahi. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini dengan baik ya, sehingga pembelajaran yang kedepannya itu akan bisa kita ikuti secara bersama-sama ya pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.